Hai guys, balik lagi ke dalam channel gua. Gua Bagus Prakarsa. Untuk video gua kali ini, gua pengen ngebahas masalah rasis yang di Amerika. Tapi gua nggak akan ngebahas peristiwa yang sedang terjadi, karena kan itu kan peristiwa kan belum selesai, terus kondisi pun masih panas. Gua lebih suka, lebih fokus membahas masalah sejarahnya dari rasis itu sendiri. Jadi bagaimana perjuangan orang-orang kulit hitam itu dalam memperjuangkan hak asasinya, termasuk para tokoh-tokoh yang benar-benar memperjuangkan agar hak kulit hitam di Amerika itu sama dengan kulit putih di Amerika. Yuk, mari kita simak videonya. Perlu kalian ketahui, Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1777 dari Kerajaan Britania Raya. Jadi selama ini sebelum menjadi Amerika, Amerika itu merupakan tanah koloni dari Kerajaan Britania Raya. Dan perbudakan itu sebenarnya sudah terjadi ketika zaman-zaman kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Sistem perbudakan itu mengadopsi dari kebiasaan zaman kerajaan-kerajaan terdahulu hingga terbawa sampai sekarang. Perbudakan itu pun pernah terjadi kan di Indonesia semasa dalam jajahan Belanda, yang disebut dengan kerja rodi ketika di zaman Belanda, dan Romusa ketika di zaman Jepang. Jadi memang perbudakan itu dilakukan oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang menjadikan suatu daerah itu menjadi tanah koloninya dia. Karena adanya perbudakan dahulu yang pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang terjadi, dan itu melahirkan sebuah kata rasis. Apa itu rasis? Rasis itu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa diri dia atau kelompok dia lebih hebat, lebih tangguh, lebih unggul dari kelompok lainnya atau ras manusia yang lainnya. Oke guys, sekarang gue bakal masuk kepada inti dari video gue ini, membahas masalah rasis yang terjadi di Amerika. Itu dimulai pada tahun 1619, para pedagang Belanda tiba di pelabuhan Jamestown, Virginia, membawa sekitar 20 orang warga dari Afrika. Untuk Afrika mananya gue belum mendapatkan data secara lengkap ya, tapi gue hanya beberapa kali gue membaca itu dibawa dari Afrika aja. Dan setelah dibawa, itu belum terjadi perbudakan. Jadi istilahnya mereka itu dibawa dari Afrika ke daerah Virginia itu untuk dijadikan seorang pembantu. Jadi membantu masyarakat. Tapi gue nggak tahu pada poin itu mereka diperlakukan secara baik atau tidak. Gue nggak tahu dan gue belum dapat datanya. Ini kan gue hanya berbicara menceritakan sesuai dengan poin-poin pada tahun tersebut. Dan pada tahun 1641 di daerah Massachusetts itu melegalkan perdagangan manusia atau perbudakan. Dan di situ klimaksnya bahwa setiap orang kulit hitam masuk ke Amerika itu bisa dikatakan sebagai budak. Nah, di mana banyak orang-orang kulit hitam itu dibawa secara paksa, dibawa ke daerah Amerika untuk dipekerjakan di kebun-kebun atau di sawah-sawah mereka, tapi secara tidak dibayar. Ketika perbudakan itu sudah dilegalkan, berarti sah dong, itu tidak ada hukum yang dilanggar. Dan menurut data dalam catatan The Gilder Lehman Institute of America, sekitar 12, juta budak yang didatangkan dari Afrika pada tahun 1526 sampai 1867, dan sebanyak 10 juta, 7 budak masuk ke dalam benua Amerika, ya termasuk ke dalam Amerika itu. Jadi semakin ketika itu sudah dilegalkan, perdagangan manusia itu udah dianggap sebagai ekspor dan impor. Jadi penduduk Amerika pada saat itu mengimpor manusia-manusia dari Afrika untuk dipekerjakan sebagai budak. Dan kenapa mereka tidak membayar para pekerja itu ketika sudah mempekerjakan sesuatu pekerjaan? Mereka itu membayar kepada tuannya itu yang menjual budak tersebut dengan harga-harga yang sudah diberikan.
Walaupun Amerika sudah mendeklarasikan kemerdekaannya, sudah menjadi negara sendiri, namun perbudakan di Amerika masih terus berjalan. Sampai pada titik Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, dilantik menjadi presiden. Disitulah titik perubahan di mana Abraham Lincoln melakukan gebrakan-gebrakan menghapuskan perbudakan yang ada di Amerika. Jadi kalau dihitung dari tanggal disahkannya hukum legal perdagangan manusia sampai Abraham Lincoln itu dilantik menjadi presiden, mungkin sekitar 2 abad lamanya. Gila, bayangkan selama 2 abad warga negara kulit hitam itu menjadi seorang budak dan diperlakukan sebagai binatang. Ketika rencana Abraham Lincoln itu untuk menghapuskan perbudakan dari Amerika itu dicetuskan dan dicanangkan sebagai program pemerintahannya, itu bukan berjalan dengan mulus. Banyak banyak pemberontakan dari berbagai wilayah. Ternyata perbudakan itu besar terjadi di wilayah Amerika bagian selatan. Jadi ini ada yang pro ke Amerika bagian selatan, ada yang pro ke Amerika bagian utara. Putusan Abraham Lincoln untuk menghapuskan perbudakan itu bukan satu-satunya pemicu meletusnya perang saudara antara kubu selatan dengan kubu utara. Tetapi juga ada faktor ekonomi. Perlu kalian ketahui bahwa budak-budak yang dipekerjakan oleh negara bagian selatan Amerika itu, mereka itu telah berhasil membuat perekonomian Amerika itu menjadi berkembang. Jadi dengan tenaga mereka, keringatnya mereka menjadikan fondasi Amerika itu menjadi kuat. Ditakutkan ketika perbudakan itu sudah dihapuskan, berarti kan otomatis tidak ada yang bekerja, tidak ada yang istilahnya menjadi kuli dalam pekerjaan itu. Itu yang sangat ditakutkan. Asumsi serta pemikiran dan ketakutan dari kubu selatan itu yang memicu perang tersebut. Ya nggak mungkin lah seorang Abraham Lincoln mau mengorbankan perekonomian negaranya menjadi ambruk, terlebih dia seorang presiden. Dan maksud dan tujuannya Abraham Lincoln itu untuk menghapuskan perbudakan adalah memberi kewarganegaraan kepada budak-budak tersebut. Jadi budak itu tetap menjadi warga negara Amerika dan bekerja di Amerika. Bagian selatan itu berusaha untuk memisahkan diri dari Amerika, dan dia mendirikan negara konfederasi yang dipimpin oleh Jefferson Davis. Dia adalah presiden konfederasi yang melawan Abraham Lincoln. Dan pada tanggal 12 April 1861 meletuslah perang antara kubu selatan dengan kubu utara. Dan pada tahun 1865 kubu utara menyerah dan menandakan kehancuran negara konfederasinya. Sejak itu, Abraham Lincoln menghapus perbudakan yang ada di Amerika. Namun, penderitaan dari warga-warga kulit hitam itu tidak langsung berakhir. Setelahnya mereka masih mendapatkan diskriminasi walaupun mereka tidak dipekerjakan secara budak, tidak dipekerjakan secara paksa, tidak disiksa. Tapi mereka mendapatkan diskriminasi sosial dari lingkungan Amerika itu sendiri. Bahkan sempat beredar kabar pada zamannya itu warga-warga atau masyarakat yang berkulit hitam itu dalam transportasi umum mereka dipisah. Jadi misalkan yang sebelah kanan ini untuk kulit putih, yang sebelah kiri untuk kulit hitam. Atau bahkan mereka ketika akan di toilet pun mereka dipisah antara toilet kulit putih dengan toilet kulit hitam. Gila, benar-benar mereka tidak diperlakukan seperti manusia walaupun mereka sudah dilindungi oleh hukum. Diskriminasi itu tetap masih terasa hingga sekarang. Dan ada salah satu tokoh yang sangat terkenal dari mereka aktivis hak asasi, yaitu Martin Luther King Jr. Dia seorang pendeta yang selalu paling vokal mengutarakan tentang kesetaraan hak asasi manusia. Bahkan ada satu pidatonya yang sangat terkenal pada tanggal 28 Agustus 1963. Berikut kalimatnya. Saya punya mimpi bahwa suatu saat nanti di Alabama, bocah kulit hitam dan seorang gadis kulit hitam bisa berpegangan tangan dengan gadis dan lelaki kulit putih.
Aku bermimpi di mana pada suatu hari nanti keempat anakku akan tinggal di suatu negara yang tidak menilai seseorang berdasarkan warna kulitnya, tetapi berdasarkan karakter. Itulah pidato dari seorang Martin Luther King, pejuang anti rasis, pejuang hak asasi manusia. Namun, ketika tanggal 4 April 1668 ditemukan mati di kamar hotelnya dengan kondisi ditembak. Benar-benar mengenaskan akhir hidup dari seorang Martin Luther King. Menyambung kisah dari Abraham Lincoln pun ternyata meninggal dibunuh oleh orang yang merasa tidak sepaham dengan dia. Gila, ini benar-benar orang itu busuk hatinya. Orang yang memperjuangkan manusia, orang yang memperjuangkan kebaikan, ternyata banyak yang tidak menyukainya, bahkan hingga nyawa pun dipertaruhkan. Kesimpulan yang terjadi pada George Floyd, menurut pendapat gua, itu merupakan rentetan-rentetan diskriminasi yang terjadi pada zaman dahulu hingga sekarang. Masih banyak orang-orang kulit hitam yang menerima diskriminasi. Ada yang terekspos oleh media dan dunia, ada yang tidak. Makanya kita sebagai warga Indonesia harus menunjukkan bahwa kita anti rasis. Kita orang Indonesia hidup dengan berbagai macam suku. Kita orang Indonesia hidup dengan berbagai macam agama. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia bisa hidup berdampingan dengan hal-hal yang berbeda, tanpa ada keributan, tanpa ada perpecahan. Oke guys, sekian pembahasan video kali ini. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, like, komen, dan subscribe. Oke.